Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya kita pada hari ini untuk belajar tematik melanjutkan yang kemarin. Kita akan belajar tema 8 subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dahulu. Membaca surat Fatihah 3 kali. Yang pertama ditujukan agar kita semuanya, teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga orang tua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakitnya, dihilangkan. Nah, yang kedua yaitu semoga kita semuanya, teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga orang tua kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki jasmani maupun rohani yang melimpah. Dan yang ketiga, semoga kita semuanya, Bapak Ibu guru dan juga teman-teman orang tua kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat atau hamba yang selalu ingat pada Allah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini doa. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. 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 Oke ya anak-anak sekalian, hari ini saya akan merangkum ya dari pembelajaran 1, 2, dan 3 saya rangkum menjadi 1 agar pada pembelajaran sesi kali ini bisa cepat segera selesai ya. Sebelum kita belajar, coba simak video berikut. Usaha pelestarian lingkungan. Lingkungan hidup semakin terancam oleh manusia yang bertambah banyak. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai fenomena agar tetap mampu mendukung kehidupan makhluk hidup. Upaya pelestarian dilakukan agar sumber daya pada lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang atau berkelanjutan. Ya, itu sedikit video pengantar tentang melestarikan lingkungan. Nah, ini salah satu gambarnya. Kira-kira itu gambar sedang apa ya? Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Ya, apa kira-kira? Iya, betul. Itu kegiatan menanam pohon. Di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Di mana ya kira-kira? Ya, salah satunya bisa di halaman depan rumah, halaman sekolah, kemudian bisa di tepi jalan raya, ya, dan lain-lain. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Ya, tentunya salah satu usaha pelestarian lingkungan, karena pohon itu fungsinya sangat banyak sekali, ya, untuk kerindangan, keindahan, dan juga untuk akarnya agar dapat menyerap air dalam tanah sehingga air tanah itu selalu terjaga. Kemudian juga untuk kesejukan, karena apa? Pada siang hari tumbuhan itu adalah mengeluarkan oksigen sehingga udara terjaga. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Nah, tujuannya jelas ya, itu pasti bermanfaat dengan baik. Tujuannya yaitu tadi bisa mengurangi efek rumah kaca, bisa menyerap air, dan manfaatnya juga kita rasakan ya. Itu. Selanjutnya yaitu ada gambar
Kira-kira gambar apa ini ya? Iya, ini adalah gambar air kotor ya. Yang harusnya adalah air bersih. Kira-kira pilih yang mana ya? Kotor atau bersih? Tentunya semuanya akan pilih air bersih ya. Karena bersih itu sehat, bersih itu bagus. Karena salah satu agama kita mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, lanjut. Menurut WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, air bersih itu harus memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama syarat fisik, yang kedua syarat kimia, dan yang ketiga syarat biologi. Nah, nanti kita bahas apa saja syarat-syarat itu. Tetapi biasanya orang awam atau orang pada umumnya, petani yaitu atau orang-orang desa itu hanya menggunakan satu, yaitu syarat fisik saja. Tapi itu sudah cukup. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama syarat fisik, kekeruhan. Nah, kekeruhan air dapat disebabkan karena adanya bahan-bahan dalam air seperti lumpur dan bahan buangan lain yang akan mengakibatkan air berwarna keruh. Kekeruhan ini berakibat pada warna air yang akan menjadi lebih tua dari semestinya. Ya, kekeruhan hanya keruh, berwarna. Nah, kemudian bau air. Bau air dapat disebabkan benda atau unsur asing yang masuk ke dalam air seperti bangkai binatang, bahan buangan, ataupun disebabkan bakteri yang menguraikan senyawa organik. Pada peristiwa penguraian senyawa organik oleh bakteri tersebut menghasilkan gas-gas yang berbau menyengat dan bahkan dapat bersifat racun. Nah, itu bau air. Kalau ada air bau, berarti itu ada unsur-unsur asing yang ada di dalam air tersebut. Kemudian rasa air. Seperti apakah rasa air yang kotor atau kalau yang bersih jelas enak ya rasanya ya, rasanya lembut. Rasa air dapat dipengaruhi oleh adanya mikroorganisme seperti alga, bakteri, ya, adanya limbah padat dan limbah cair seperti hasil dari pembuangan rumah tangga, dan kemungkinan adanya sisa-sisa bahan yang digunakan untuk disinfeksi ya. Jadi bahan-bahan seperti bekas cucian ya itu. Yang selanjutnya itu warna air ya. Warna air bersih adalah jernih ya. Kalau nggak jernih berarti itu termasuk air yang kotor. Namun warna air dapat berubah yang diakibatkan adanya zat terlarut ya. Biasanya lumpur ini yang mengubah warna air. Yang selanjutnya yaitu temperatur atau suhu air. Kenaikan temperatur atau suhu pada air dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlalu rendah akan mengakibatkan bau yang tidak sedap karena adanya penguraian bahan-bahan dalam air. Nah, di temperatur juga mempengaruhi syarat fisik. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat secara kimia. Oh iya, secara kimia. Yang pertama apa? pH. Nah, di kimia itu dikenal dengan pH atau keasaman suatu larutan. Yaitu pH itu menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Nah, air yang baik adalah air yang bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7 ya, sama dengan 7. Air dengan pH yang kurang dari 7 itu dikatakan air bersifat asam. Bersifatnya asam. Sedangkan air yang di atas 7 bersifat basa ya, sifatnya basa. Batas pH air layak minum berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Tinggi rendahnya pH air dapat mempengaruhi rasa air. Air dengan pH kurang dari 7 akan terasa asam di lidah dan terasa pahit apabila pH melebihi 7. Nah, itu pH. Yang kedua adalah kesadahan ya. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam
air. Jadi kesadaran itu kandungan mineral tertentu dalam air. Umumnya kalsium dan magnesium. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Sebenarnya tidak ada pengaruh ya derajat kesadaran bagi kesehatan tubuh, namun kesadaran air ini dapat menyebabkan sabun atau deterjen itu tidak bisa larut, tidak bisa menyatu ya, sehingga tidak berbusa. Nah, metode yang paling sederhana untuk menentukan kesadaran air itu adalah dengan sabun ya. Jadi dalam air lunak sabun akan menghasilkan busa yang banyak ya. Jadi air lunak itu mengakibatkan atau menghasilkan busa yang banyak. Tetapi kalau air sada, sabun atau busanya tidak muncul atau cuma sedikit sekali ya, sedikit sekali. Jadi itu tandanya air tersebut mengandung mineral-mineral tinggi, contohnya seperti kalsium dan magnesium. Kalau orang sini mengatakan mungkin kapur ya, banyak kapurnya itu ya. Kesadaran dapat bersifat sementara ataupun permanen. Kesadaran yang bersifat sementara dapat dihilangkan dengan memanaskan air hingga mendidih. Nah, salah satu caranya kalau ingin tahu air itu kesadarannya seperti apa itu direbus ya. Biasanya kalau lama-lama direbus biasanya di panci itu muncul keraknya ya. Di panci dan muncul keraknya putih-putih itu ya. Itu adalah pengendapannya dari magnesium atau kalsium, atau orang mengatakan kapur ya. Yang selanjutnya yaitu kandungan bahan kimia organik. Air yang baik memiliki kandungan bahan organik dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang ditetapkan. Dalam jumlah tertentu tubuh membutuhkan air yang mengandung bahan kimia organik. Namun apabila jumlah bahan kimia organik yang terkandung melebihi batas dapat menimbulkan gangguan pada tubuh. Nah, ini yang berbahaya ya, dapat mempengaruhi ke dalam tubuh atau kesehatan tubuh. Hal tersebut terjadi karena bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai dan jadi racun. Wah, ini berbahaya. Kalau terlalu banyak bahan kimia organiknya bisa mengakibatkan racun, meskipun dalam tubuh itu membutuhkan bahan kimia yang organik, tapi dalam ukuran-ukuran yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ya, kandungan bahan kimia anorganik. Kandungan bahan kimia anorganik pada air bersih tidak melebihi jumlah yang ditentukan. Bahan-bahan yang termasuk bahan organik adalah garam dan logam. Logam contohnya adalah aluminium, besi, kalsium, magnesium, klorida, dan seng. Itu adalah bahan kimia anorganik. Selanjutnya syarat biologi. Syarat biologi yang pertama adalah tidak mengandung organisme patogen. Apa itu organisme patogen? Organisme patogen adalah makhluk hidup yang menyebabkan penyakit. Organisme patogen berbahaya bagi kesehatan manusia. Contoh mikroorganisme patogen yang terdapat pada air adalah bakteri Salmonella typhi ya, yang mengakibatkan penyakit tipes itu. Dan juga Shigella dysenteria atau penyebab penyakit disentri. Itu bakteri-bakteri yang ada di dalam air. Kemudian tidak mengandung mikroorganisme non patogen. Lalu lagi patogen, sekarang non patogen. Ya, non patogen ini tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak atau menimbulkan lendir pada kerak pada pipa. Jadi di pipa itu bisa ada lendirnya atau keraknya. Nah, itu biasanya adalah disebabkan oleh mikroorganisme non patogen. Nah, non patogen itu apa saja contohnya? Ya, contohnya seperti ganggang, alga, bakteri besi, cacing. Ya, itu biasanya mikroorganisme yang non patogen. Ini contoh gambar yang organisme patogen ini. Ya, sebenarnya seperti ini kayak virus corona ini. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu
kita akan membaca. Ayo membaca ya, silakan dibaca. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia. Kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkotaan, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air. Yang pertama yaitu menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap di dalam tanah. Kemudian menanam pohon supaya akar-akar dapat menahan air di dalam tanah. Nah, upaya-upaya ini bisa dilakukan ya di rumah kita, di depan rumah, di belakang rumah kita ya. Dan tentunya apabila dilakukan secara bersama-sama ini akan lebih bagus. Misalkan seluruh satu desa melakukan ini semuanya, wah ini pasti bagus. Selanjutnya, nah berdasarkan teks Hari Air Sedunia di atas, coba lengkapi tabel berikut. Yang pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Kira tanggal berapa ya? Iya, tanggal 22 Maret. Nah, setiap tanggal 22 Maret diperingati Hari Air Sedunia. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air berkurang? Apa saja faktornya? Ya, cadangan air tanah berkurang. Faktornya lagi kurangnya area serapan. Kemudian kerusakan lingkungan seperti mungkin pencemaran tanah. Itu rusak air tanahnya rusak, terlalu banyak limbah yang dibuang di tanah sehingga air bersihnya berkurang karena tercampur dengan limbah. Yang selanjutnya, apa akibat kurang air bersih? Kalau kekurangan air bersih akibatnya tingginya penyebaran penyakit ya. Kalau tadi sudah disebutkan ada penyakit tipes dan disentri atau mencret ya biasanya. Kemudian nutrisi pada tubuh berkurang ya karena airnya kotor. Nutrisi atau kandungan organiknya kurang, kurang. Pencemaran pada tanah dan udara ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya air bersih. Pencemaran pada tanah dan udara. Rendahnya kualitas hidup menyebabkan kematian. Nah, itu yang paling parah ya, bisa menyebabkan kematian. Terus upaya-upaya apa saja ya? Tadi sudah dibacaan, yaitu yang pertama bisa menghemat penggunaan air. Yang kedua membuat lubang resapan yang banyak. Kemudian menanam pohon. Ya, ini lubang resapan sangat penting sekali ya karena banyak sekali sekarang jalan-jalan itu mengurangi area resapan. Bangunan juga mengurangi area resapan. Maka area resapan itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau air tidak dimasukkan dalam tanah nanti akan berjalan menuju gorong-gorong kemudian lari ke laut dan tidak terserap oleh tanah, sehingga kita bisa merasakan hari-hari ini di sekitar kita, sumur kita itu airnya sedikit dan kadang-kadang warnanya keruh, baunya tidak enak ya. Itu yang terjadi biasanya di daerah padat penduduk ya. Karena membuat sapi tank ya, lembahnya itu banyak tetapi air serapan yang dari air hujan tidak masuk dalam tanah tapi dialirkan. Nah, ini
mengakibatkan kualitas air berkurang. Ya, alhamdulillah di desa kita ada HIPAM ya, tapi HIPAM ini kalau tidak dirawat dengan baik, tidak di upaya-upaya yang baik, maka juga bisa habis ya, bisa habis. Makanya daerah-daerah tersebut wajib kita tanami pohon yang besar dan buat resapan yang banyak, airnya tidak dialirkan agar apa? Air bersihnya selalu tersedia. Nah, itu. Selanjutnya, bagaimanakah cara mendapatkan air bersih atau mendapatkan air ya? Berbagai cara, salah satunya apa caranya? Ya, caranya adalah manusia melakukan kegiatan ekonomi ya. Jadi mendapatkan air juga ada kegiatan ekonominya ya, yaitu produksi. Nah, jadi air bisa diproduksi, bisa. Nah, yang pertama kegiatan ekonomi produksi ya, kegiatan mengolah atau menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi ya, seperti ada tukang jahit, tukang kayu ya, mebel. Nah, itu memproduksi barang. Kemudian ada kegiatan lagi yaitu kegiatan distribusi ya. Kalau produksi ini kalau di bidang air yaitu pembuatan air galon ya, itu penyulingan air ya, penyulingan air. Kemudian air botol, air gelas, nah itu produksinya. Kemudian distribusi ya, distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi, disalurkan. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, air galon, air botol, air gelas sampai ke rumah kita dan kita minum. Nah, kita kan beli. Nah, itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini menunjang atau dapat memenuhi kebutuhan manusia ya. Jadi kita dapat air bersih, yang produksi dapat uang dari kita, distribusi juga dapat uang dari kita karena kita membeli air tersebut. Nah, bukan hanya air ya yang ada kegiatan ekonominya, banyak sekali ya, batu juga ada untuk bangunan, kemudian ada juga makanan ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini di segala bidang ada. Nah, selanjutnya agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, maka kita perlu sikap-sikap yang harus kita lakukan dan perlu kita budayakan ya, sehingga kegiatan ekonomi itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada huru-hara atau tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang pertama itu kita harus menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain ya. Sikap ini penting ya, karena kalau kita tidak memiliki penghormatan atau menghargai pekerjaan orang lain, maka kita akan menjadi orang yang suka mencela ya. Ada tukang bakso dicela, tukang bakso. Nah, padahal kamu juga butuh bakso ya, butuh makanan, butuh enak itu bakso itu ya. Jadi jangan pernah mengolok-olok atau mencela ya pekerjaan orang lain, apalagi mencela nama orang tuanya. Itu tidak boleh. Mencela pekerjaan orang tuanya itu juga tidak boleh, karena apa? Mengakibatkan kerusuhan atau mengakibatkan saling membenci. Kalau sudah saling membenci maka akan saling dendam, terus tidak rukun. Nah, kalau tidak rukun apa? Ya, kegiatan ekonomi tidak berjalan tidak rukun ya. Jadi apa? Yang seharusnya kita bisa memenuhi kebutuhan tidak bisa memenuhi kebutuhan hanya gara-gara tidak bisa menghormati dan menghargai pekerjaan orang lain. Maka sikap ini sangat penting ya. Sikap menghormati dan menghargai pekerjaan orang lain itu penting. Nah, selanjutnya kita akan melihat manfaatnya apa sih menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain ya. Di antaranya yaitu muncul sikap-sikap yang baik seperti saling membutuhkan. Nah, ini kita saling butuhkan ya. Tidak mungkin kita misalkan kita tadi
butuh air, kita mau gali sendiri, mau ambil air sendiri, kemudian kita kemasi sendiri, kita minum sendiri, itu sangat merepotkan, makanya saling membutuhkan ya. Jadi tidak bisa dilakukan secara sendiri ya. Misalnya menyediakan bahan makanan sendiri, tidak mungkin ya. Bahan makanan kita sendiri, kita ingin ikan, wah kita ngambil sendiri di laut, kita goreng sendiri, kita makan sendiri. Ya kalau orang itu pekerjaannya di laut bisa, tapi kalau kita yang tidak di laut tidak mungkin. Maka kita butuh orang yang bekerja di laut. Nah maka dari itu kita harus menghargai pekerjaan orang lain yang ada di laut ya. Yang kedua ada saling menguntungkan. Nah, kita saling menguntungkan ya, kita butuh ikan dan nelayan dapat uang dari kita. Pedagang juga begitu ya, dia sebagai distribusi juga menguntungkan ya. Dia menguntungkan nelayan, dia diuntungkan oleh konsumen yang membeli ikan ya. Itu saling menguntungkan. Saling mengisi ya. Ya ini tidak ada orang itu yang sama persis, itu tidak mungkin ya. Anak kembar pun memiliki perbedaan, maka kita dari perbedaan itu, baik itu kepribadian, sifatnya, kemampuan, gaya, kebiasaan hidup, kebutuhan pasti berbeda. Namun perbedaan ini yang membuat hidup menjadi lebih kaya, bervariasi dan menyenangkan karena kita saling mengisi, saling melengkapi. Dan yang selanjutnya itu saling menguatkan ya. Selain perbedaan, persamaan pun bisa menguntungkan. Orang-orang yang memiliki persamaan bisa saling bekerja sama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itulah kata pepatah. Pepatah ini muncul dari kesadaran bahwa dengan bekerja sama segala sesuatu akan terasa lebih mudah, masalah juga cepat selesai. Ini ada salah satu contoh ya. Contoh salah satu manfaat dari menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Ya, contohnya pertama, pedagang di pasar. Apabila ada pembeli yang membutuhkan suatu barang yang tidak ada, maka dia akan mencarikan ke penjual lain. Begitu pula sebaliknya. Nah ini saling mengisi, saling menguntungkan. Ya, ini juga apabila ada pembeli dan pada saat itu penjual sedang tidak di tempat, maka penjual di sampingnya akan menggantikan untuk menjual barang dagangannya. Nah ini juga saling mengisi, saling menguatkan dan saling menguntungkan dan juga saling menguntungkan ya, itu salah satu contoh. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang peta pikiran ya. Peta pikiran, apa itu peta pikiran? Ya pengertiannya adalah teknik mencatat dengan mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide atau informasi dalam bentuk diagram. Nah seperti ini yang saya buat ini dalam bentuk diagram. Yang kedua adalah manfaatnya. Manfaatnya apa? Efisien, ringkas dalam mencatat materi, mudah dipahami dan dimengerti, mempercepat pencatatan karena menggunakan kata kunci. Yang selanjutnya yaitu cara membuatnya. Ya, cara membuatnya ada 1. Baca dan pahami materi. 2. Cari setiap hubungan yang ada keterkaitannya dengan dan tulis dengan kata yang mewakili secara garis besar. 3. Membuat peta pikiran dengan kata kunci yang mewakili setiap pembahasan. Dan 4. Kembangkan poin-poin tersebut sesuai kebutuhan. Nah, dulu kita sudah pernah belajar mencari atau memahami tentang kata kunci ya. Jadi kata kunci itu dibuat untuk nanti di sini. Nah, kalau di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah pengertian. Yang pertama, yang kedua adalah manfaat. Yang ketiga adalah cara membuat. Jadi ada 3 kata kunci di sini tentang membuat peta pikiran, yaitu pengertian, manfaat, dan cara membuat. Ini peta pikiran. Nah, di samping kita belajar peta pikiran, di sini juga ada kalimat-kalimatnya ya. Di antaranya kalimat. Kalimat itu ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalau tunggal itu berdiri sendiri, tidak ada kaitannya ya. Dia tidak menerangkan kalimat lain, juga tidak berhubungan dengan kalimat lain, artinya sendiri. Kalau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki 2 klausa ya, atau lebih yang saling berhubungan. Itu kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk memiliki banyak macam. Di antaranya ada kalimat majemuk setara,
kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bersingkat, kalimat majemuk perluasan, dan kalimat majemuk campuran. Yang kita bahas hari ini adalah kalimat majemuk setara ya. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang berhubungan antar unsur-unsurnya bersifat secara setara atau sederajat. Kalimat majemuk setara dibagi menjadi 3 ya. Jadi kalimat majemuk itu ada kata penghubungnya. Ya, dengan kata penghubung. Yang pertama penjumlahan. Kata penghubungnya yaitu lalu dan kemudian. Itu kata penghubungnya. Biasanya ada itu. Yaitu berarti kalimat majemuk setara penjumlahan. Kemudian pemilihan. Kata penghubungnya adalah atau. Dan yang ketiga adalah pertentangan. Ini biasanya ditandai dengan kata tetapi, melainkan. Nah, itu ditandai dengan kata-kata penghubung tersebut. Oke, itu adalah kalimat majemuk. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semuanya ilmunya bermanfaat. Semoga yang di rumah juga sehat semuanya. Ya. Setelah itu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.